Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak kelas 2 ketemu lagi dengan Bu Kori setelah kemarin libur panjang. Nah, sekarang hari Senin kita akan belajar tematik. Tepatnya itu tema 5, subtema 1, PB pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang bahasa Indonesia, kemudian matematika, dan juga SPDP-nya. Nah, untuk bahasa Indonesia, untuk bahasa Indonesianya ada di paling awal ya. Nih, ada di sini, yaitu bahasa Indonesianya membahas tentang menjelaskan ungkapan permintaan maaf ya. Jadi permintaan maaf itu harus diucapkan dengan baik dan santun. Jangan sampai anak-anak mengucapkan permintaan maaf itu dengan kata yang kasar, kemudian nadanya yang tinggi. Karena permintaan maaf itu harus diucapkan dengan nada yang lembut. Untuk bahasa Indonesianya menjelaskan ungkapan permintaan maaf ya. Jadi maaf itu biasanya diucapkan ketika kita itu melakukan kesalahan, dan mengucapkannya itu dengan nada yang baik dan juga santun. Jadi tidak menggunakan nada yang tinggi ataupun kasar ya. Contohnya seperti apa, Bu? Atau contohnya gimana, Bu? Gini ya contohnya. Maaf Bu Guru, saya terlambat karena tadi saya bangunnya siang. Itu contohnya. Jangan sampai seperti ini. Maaf Bu Guru, tadi saya terlambat soalnya di rumahnya bangunnya tadi kesiangan. Nah, boleh seperti itu ya, apalagi sampai nadanya tinggi. Jadi itu permintaan maafnya bukan permintaan maaf yang baik. Nah, penggaris itu alat ukur panjang baku yang paling kecil. Kemudian di sini ada gambar kedua, ada meteran. Gambar ketiga pun ada meteran. Jadi meteran itu ada dua ya. Yang pertama di sini ada meteran pita atau meteran bahan. Biasanya itu untuk mengukur kain ataupun bahan ya, ataupun baju. Nah, kemudian di sini gambar ketiganya ada meteran roll, meteran gulung. Nah, meteran gulung itu ada meteran gulung yang besar ataupun ada meteran gulung yang kecil ya. Itu dinamakan meteran roll besar dan roll kecil. Nah, biasanya itu meteran roll itu mengukur kayu, meja, kursi, pintu ataupun dan lainnya. Nah, selanjutnya anak-anak boleh lihat di halaman 17 ya. Di sini ada jangka sorong. Nah, jangka sorong ini termasuk alat ukur panjang baku. Biasanya alat ukur jangka sorong itu untuk mengukur cincin ya. Kemudian kelereng bisa, kemudian pensil tapi bukan panjangnya ya, yang bulatnya ya. Nah, pokoknya jangka sorong itu alat ukur panjang baku yang mengukur bentuk-bentuk yang bulat gitu ya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang matematika. Nah, sekarang kita belajar SPDP-nya, ada di halaman 7. Nah, di sini kita akan belajar tentang membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak menggunakan simbol. Nah, di sini ada lagu Paku Gelang ciptaan Ibu Sud. Nah, sebetulnya pada lagu itu pasti bunyinya berbeda-beda ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kalau misalkan bunyi panjang itu anak-anak
itu nyanyinya lebih lama. Kalau pendek berarti itu nyanyinya sebentar ya. Kemudian panjang pendek lagu. Panjang pendek lagu itu disebut juga dengan pola irama. Nah, pola irama itu bisa dihitung loh berdasarkan ketukannya. Berapa ya ketukannya? Nih, contohnya ada lagu Paku Gelang di sini ya. Nah, di sini itu Paku Gelang termasuk contoh lagu anak 2 ketukan ya. 2 ketukan maksudnya itu 2 hitungan. Oke. Gini ya maksudnya. Nih, Ibu kasih contoh. Oke, kita langsung praktek ya. Yang mana lagu dengan bunyi panjang dan pendek nih. Di sini ada lagu Paku Gelang ciptaan Ibu Sud. Kemudian di sini di bawah liriknya itu di halaman 7 ada tanda titik ya. Kemudian ada juga strip 2. Nah, tanda titik itu artinya bunyinya tuh pendek. Kemudian strip 2 itu artinya panjang. Berarti anak-anak nyanyinya harus lebih lama. Oke, kita praktekkan nih. Ibu kasih contoh ya. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. Nah, berarti ini yang dikasih simbol titik itu tandanya pendek ya. Nah, yang dikasih simbol strip 2 kali, nah ini itu tandanya panjang. Oke, anak-anak mengerti ya? Nanti boleh di rumah bernyanyi bersama dengan siapa aja yang ada di rumah. Oke, selanjutnya SBDP-nya yaitu tentang tekanan kuat dan lemah. Nih, ada di halaman 11-nya. Oke. Di sini anak-anak itu selain mengetahui panjang dan pendeknya bunyi pada lagu, anak-anak juga harus tahu nih, pada lagu itu ada tekanan kuat dan juga tekanan lemah. Nih, ini menentukan tekanan kuat dan lemah pada lirik lagu anak menggunakan simbol. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Di sini ada lagu cicak-cicak, ada lagu cicak di dinding, ciptaan NN. Nah, kemudian di sini ada keterangannya nih. Ada simbol bintang, kemudian ada simbol lingkaran putih. Nah, simbol bintang hitam ini artinya dinyanyikan dengan tekanan yang kuat. Kemudian simbol lingkaran putih ini dinyanyikan dengan tekanan lemah. Nah, Ibu kasih contoh ya. Nih, ini ada simbol-simbolnya ya di bawah ini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, berarti di sini di bawah liriknya tuh sudah ada simbolnya. Di bawah lirik C di sini ada simbol bintang. Bait pertama ini berarti ini harus dinyanyikan dengan tekanan kuat. Nah, biasanya untuk tekanan kuat dan tekanan kuat itu ada pada awal tiap bait biasanya. Jadi seperti ini. Ini bait kedua awalnya kuat, kemudian ini bait pertama maaf ya. Ini bait kedua di awal juga di sini biasanya kuat. Kemudian di bait ketiganya di awalnya di lirik da ini kuat juga. Kemudian terakhir di bait keempat nih di hap lirik hap kuat. Nah, biasanya untuk tekanan kuat itu ada di awal tiap bait lagu. Oke, anak-anak, hari ini Senin materinya sudah selesai. Nah, tadi apa aja ya yang sudah Ibu jelaskan? Ada yang tahu? Ya, bahasa Indonesia, permintaan maaf. Ingat ya, permintaan maaf itu harus diucapkan dengan baik, santun, kemudian lembut juga.
Nah, maaf itu biasanya dilakukan ketika sudah melakukan apa ya? Ya, ketika sudah melakukan kesalahan. Kemudian matematika tadi kita sudah belajar apa? Ya, pengenalan alat ukur panjang baku dan juga tidak baku. Ya, kalau baku apa? Penggaris, meteran, kemudian jangka sorong. Nah, kalau alat ukur tidak bakunya ada pada langkah, jengkal, kemudian depak. Nah, terakhir SBDP-nya tadi kita sudah belajar apa? Ya, tekanan, kuat dan juga lemah, kemudian panjang dan pendek bunyi pada lagu. Oke, materi hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada perkataan ibu yang kurang berkenan. Mohon maaf apabila ada perkataan ibu yang salah atau kurang dipahami oleh anak-anak. Sebelumnya ibu terima kasih banyak kepada anak-anak yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video pembelajaran dari Bu Kori. Terima kasih ya. Semoga kita semuanya cepat belajar kembali di sekolah seperti biasanya. Amin ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, selamat mengerjakan, tetap semangat. Dadah. Assalamualaikum.